ada namanya PBU, penerima bantuan UBA. Ini serius nih, ada banyak orang yang sekarat, yang tidak mampu membayar iuran BPJS-nya, terpaksa kami harus cari uangnya untuk dibayar. Saya sebutlah itu BPJS PBU, penerima bantuan UBA. Nah mungkin itu, nah, moderator, kita serahkanlah sama Pak Dokter. Terima kasih kepada Bang Sutrisno. Satu lagi Bang pertanyaannya Bang. Mungkin untuk jawabannya itu tadi ya Bang. Bang Hormat. Pak UBA nanti Pak Leader yang perintahkan anggota. Jawablah. Ini Bang, aku rasa dua-duanya lah Bang. Karena pertanyaannya bagaimana ke depannya Bang. Bagaimana ke depannya kader partai terlibat dalam masyarakat kecil gitu Bang. Ya, terima kasih moderator Royman. Jadi terkait dengan Pak Uba ini, sebetulnya Pak Uba ini merupakan manusia satu di antara 1 juta manusia yang peduli terhadap rakyat, terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam mengambil perannya untuk dapat fasilitas-fasilitas negara, sehingga beliau memang menjadi pionir lah dalam mengurus baiknya surat nikah, akte kelahiran dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau orang-orang kayak Pak Uba ini sudah bisa lah partai politik untuk mengusulkan beliau menjadi salah satu calon anggota legislatifnya. Karena apa? Beliau sudah mempunyai basis massa, kerja-kerja politik sudah beliau lakukan, dan ya tinggal menempatkan posisinya dalam sebuah kelembagaan, sehingga apa yang dilakukannya hari ini dapat dia permudah dalam mencapai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat melalui keterampilan beliau dalam melayani masyarakat. Sebenarnya Pak Uba ini bagaimana peran-peran partai politik? Secara Pak Uba nggak sadar, secara Pak Uba mungkin lupa, Bung Sutrisno sudah menjawab apa yang menjadi keluhan Pak Uba, ya. Dalam memilih partai politik, kita tidak bisa memaksakan pola pemikiran kita sama konstituen rakyat-rakyat yang ada di setiap daerah pemilihan. Namun hari ini Pak Uba telah memilih sahabat saya, Bung Sutrisno Pangaribuan, menjadi salah satu pembina di asosiasi yang Bapak miliki. Sebenarnya ini sudah satu poin lebih maju ke depan. Karena apa? Apa yang dilakukan Bung Sutrisno dengan memberikan nomor telepon kadis dan lain sebagainya, itu sudah merupakan kerja-kerja politik dari seorang anggota legislatif dalam melayani rakyatnya. Nejar Juli apa kerjanya? Pak Uba kan baru kenal Nejar Juli malam ini. Pak Uba belum mengenal Nejar Juli dari jauh hari sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan Bung Sutrisno itu dalam perjalanan karir politiknya itu beda-beda tipis sama saya. Beliau aktivis 98, saya juga aktivis 98. Kalahnya sama dia, cuman saya belum pernah bersuarakan di Istana Kepresidenan, itu ajanya. Beliau anggota DPR, saya juga anggota DPR. Saya ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil tahun 96. Saya salah satu ketua Barisan Pemuda Partai Amanat Nasional dulu di Medan Kota. Saya wakil bendahara PAN, saya bendahara Nasdem, sehingga saya sekarang di PSI. Oh, ini politikus kutu loncat? Oh tidak, politikus itu selalu kepentingan, dan untuk mencapai tujuan tidak hanya satu jalan untuk ke Roma. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak punya kekuasaan, apa yang Pak Uba cita-citakan itu nggak akan tercapai. Menurut Bung Sutrisno tadi nggak perlu kekuasaan, kalau menurut saya perlu. Kenapa? Pak Uba mau mengurus KTP, mau telepon kadis dan lain sebagainya, kalau tak dibantu sama Pak Sutrisno, Pak Uba nggak akan menemukan jalur itu.
Nah, bagaimana untuk menemukannya? Ya rebut dulu kekuasaannya. Baru orang-orang baik itulah yang akan menjalankan kekuasaan itu. Ya. Saya juga sampai hari ini apa yang dilakukan Bung Sutrisno terhadap Pak Uba, saya punya juga binaan sampai hari ini. Kenapa? Pengalaman politik saya pernah wakil ketua Komisi D, pernah sekretaris Komisi D, pernah saya wakil ketua Badan Legislasi, saya anggota Banggar, saya ketua Komisi A, saya sekretaris Komisi A. Ya, itulah pengalaman politik saya. Ada juga binaan saya terhadap masyarakat, ya, yang memang sampai hari ini saya ikut bantu memperjuangkannya. Bahkan walaupun saya tidak legislatif hari ini, tapi dengan adanya kewenangan yang saya miliki melalui PSI, karena PSI punya kementerian wakil menteri di Kementerian Agraria, ya, Pak Bro Surya. Saya mempertemukan antara kelompok tani Dorin Tonggal, Bu Rembah itu. Bung Sutrisno tahu. Sampai detik ini saya masih berhubungan. Bahkan sebelum saya kemari saya masih berkomunikasi sama beliau. Ya, artinya hubungan politik itu nggak hanya sebatas legislatif. Ya, hubungan pertemanan itu tidak hanya batas sebagai legislator. Ya. Tapi kita harus cermat bagi masyarakat, bagi rakyat-rakyat yang mungkin ingin menyampaikan aspirasinya. Harus cermat memilih siapa wakil-wakilnya yang nanti bakal tampil sebagai perpanjangan dia, perpanjangan tangan dia. Jangan hanya membeli kucing dalam karung, ya. Saya dulu sering terima orang melakukan aspirasi di Gedung Dewan sama Bung Sutrisno, sering. Itu merupakan agenda rutin kami. Nah, hari ini sebenarnya Pak Uba dengan persoalan KTP yang 30 tahun dan lain sebagainya, inilah yang harus Pak Uba tentukan sikap. Kenapa? Rakyat segalanya, betul. Tapi keterwakilannya kan bukan pada satu buah garis saja. Ada banyak partai politik. Ketika Pak Uba sudah memutuskan akan bersama dengan Bung Sutrisno sebagai perwakilannya dalam memperpanjangkan kebutuhan masyarakat yang Pak Uba pimpin, saya sebagai sahabat beliau nggak akan mungkin masuk ke ranah beliau. Kenapa? Ini sudah binaan beliau. Kalau saya masuk, ya terus terang bagi politikus, itu kekuasaan. Yang saya harapkan daripada masyarakat bukan tegur sapa dan senda gurau aja. Tapi yang saya butuhkan adalah suatu ketika rakyat itu akan memilih saya sebagai keterwakilannya, mengantarkan saya untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Itu udah manusiawi Pak Uba. Anggota legislator tuh juga bukan sebagai tudingan pekerja buruh, ya, mohon maaf. Tapi kami juga harus memilah yang mana konstituen kami. Saya sama Bung Sutrisno nggak mungkin bersinggungan dalam sebuah konstituen, ya. Jadi apa? Hari ini Pak Uba sudah memilih PDIP, Bung Sutrisno sebagai pembina. Cari jalur ke legislatif melalui kader-kader PDIP yang duduk di parlemen. Kan begitu. Kalau PSI nanti ikut campur tangan, nanti Bung Sutrisno dan PDIP akan mengklaim bahwasanya itu kader kami, itu masyarakat kami. Kan gitu. Nah, secara nggak langsung, kalau ada yang person by person yang datang kepada kami, PSI, kami siap tampung. Tapi kalau secara kelembagaan, secara asosiasi, yang sudah memang ada garis, jelas garisnya situ, bahwasanya Pak Uba Sutrisno, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kami dapat mencampurinya, Pak? Ya, kalau ada kelompok-kelompok baru yang datang dan meminta bantuan PSI, PSI siap di depan. Tapi sudah tentu kelompok itu belum ada campur tangan partai politik manapun di dalam kelompok itu. Kenapa? Kami butuh orang-orang yang memiliki intelektual integritas yang mampu, ya, bekerja sama dengan PSI untuk dapat memenangkan pilkada Pileg 2024 nanti. Ya. Kami juga memiliki komitmen terhadap masyarakat. Seperti contoh ya,
apa yang dilakukan oleh anggota DPR yang dari PSI yang telah berhasil duduk di kursi, silakan jumpai mereka. Boleh Bro Ensis atau Pak Uba yang ada di sini menjual atas nama perintah saya. Yang penting untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang rakyat juga sering salah menafsirkan. Kepentingan pribadi selalu dicampur adukan untuk dibawa ke parlemen, sehingga kadang-kadang anggota parlemen malas menjambanginya, malas menampung apa yang menjadi aspirasinya. Tapi yakinlah, ketika ada individu-individu di luar yang sudah mempunyai garis terhadap kepartaian, kita akan siap tampung apapun bentuk aspirasi itu. Salah satu contoh sudah saya lakukan. Baru 1 bulan saya menjabat di PSI ini sebagai ketua Sumatera Utara. Saya sudah membantu kelompok masyarakat tani Dorin Tonggal dalam mempertahankan haknya, ya, untuk dapat dipertemukan dengan menteri, untuk dapat dipertemukan dengan Kabar Reskrim. Inilah dia yang namanya kekuasaan itu. Tanpa kekuasaan ini, maka itu nggak akan terjadi semua, Pak. Dan yang paling penting bagi kaum milenial, saya juga mau mengingatkan bahwasanya jangan alergi sama politik, ya. Jangan antipati sama politik. Bro Ensis juga di rumah dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu kuliah juga selalu berpolitik di dalam rumah. Ya, contohnya minta uang jajan, minta uang kuliah, minta uang buku, minta uang transportasi. Selalu berpolitik sama orang tua bahwasanya buku ini, beli buku ini. Kita sama-sama paham kondisi, ya.